Ojo ke susu bay, santai. Santai aja dulu gitu, 2024 masih lama. Enggak, kalau misalnya kata kita memang masih lama, tapi dalam kalendernya politisi itu sebentar lagi loh, Oh, sebentar sangat lagi. sebentar. Apalagi kan butuh persiapan yang cukup panjang, mulai dari Betul. mempersiapkan mesinnya, manasinnya juga, Iya, Bay. benar. Makanya sudah mulai dilakukan sejak sekarang. Nah, kemarin sinyalemen, setidaknya yang dibaca oleh banyak orang ya, itu ada sinyalemen yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo kepada salah satu orang nih, yang disebut-sebut kan dalam kontestasi Pilpres 2024 ini selalu banyak muncul ke permukaan. Nama-nama yang muncul di bursa. Sebut saja Iya. yang hadir siapa saja sih kemarin, ada Ganjar. Ya, banyak lagi ya, Rojo lagi. Oke lah, kalau begitu kita coba langsung membahas hal ini pemirsa. Ada sejumlah narasumber kami sudah terhubung. Kita sapa satu persatu. Ada Budi Aristiadi, Ketua Umum Projo. Kemudian juga ada Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltrek Indonesia. Dan juga Andreas Hugo Pareira, politisi senior PDI Perjuangan. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak-Bapak semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi Maria. Selamat pagi Bayu. Oke. Saya langsung ke Mas Budi ya. Jadi Mas Budi kalau Projo ini sudah firm nih akan mengusung Mas Ganjar Pranowo gitu 2024 nanti? Kemarin Rakernas 5 Projo ditutup, resmi ditutup, dan kami memutuskan untuk menggelar musyawarah rakyat sebagai mekanisme demokratis untuk memilih calon pimpinan nasional di 2024. Jadi hasil keputusan Rakernas 5 kami adalah bahwa kami akan menggelar musyawarah rakyat untuk menyerap seluruh aspirasi dari seluruh rakyat Indonesia tentang siapa yang akan kita dukung di dalam Pilpres atau kontestasi politik 2024. Begitu, Mas. Oke. Tapi kalau misalnya melihat dari yang disampaikan Pak Presiden kemarin begitu ya, jangan terburu-buru, memang betul. Meskipun mungkin orang yang kita dukung ada di sini gitu. Nah, di situ kan ada Pak Ganjar kan, namanya udah sering disebut di kontestasi di Pilpres. Projo juga sudah sering menyebut begitu. Tapi saya mau tanya juga ini kalau dari Projo sendiri mengartikan bahasa sinyal yang kuat dari Presiden Joko Widodo kemarin apa sih, Pak Budi? Ya, Projo kan tunduk dan tegak lurus pada Pak Jokowi, sehingga Pak Jokowi bilang jangan disebut namanya dulu, Joko Susu, ya udah. Kita putuskan memang nanti kita perlu waktu untuk menjaring, mendengarkan, menyerap, menggali seluruh aspirasi dan kehendak rakyat, begitu. Oke, nanti saya pengen nanya lagi, Projo kemarin ada siapa lagi sih selain Pak Ganjar begitu ya, yang mungkin namanya digadang-gadang, kan kita nggak lihat juga kan, siapa tahu ada lagi gitu. Oh iya. Oke, saya mau ke Bang Andreas. Nah, Bang Andreas, kalau PDIP melihat apa yang disampaikan oleh Pak Presiden kemarin di Rakernas Projo gimana? Kalau saya melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu sejalan dengan sikap partai gitu, artinya selama ini kan kita tahu bahwa dan sudah sering juga dikemukakan oleh sekjen partai Pak Hasto bahwa ya posisi PDI Perjuangan saat ini adalah kita fokus pada mendukung pemerintahan ini, pemerintahan Pak Jokowi, Kiai Haji Maruf Amin dalam waktu tersisa kurang lebih 2 tahun ke depan ini, dan untuk itu memang kita perlu energi yang terkonsentrasi untuk memberikan dukungan ini, karena kita tahu bahwa kita menghadapi berbagai tantangan. Ya, pandemi ini belum selesai, bagaimana kita menghadapi krisis global dan berdampak secara ekonomi juga ke dalam negeri. Kita tahu bagaimana kenaikan harga yang menyulitkan masyarakat, dan ini perlu konsentrasi dari pemerintah dan tentu juga dari semua elemen masyarakat termasuk partai politik untuk memberikan dukungan pada pemerintahan ini gitu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi tersebut, kalau kita simak dari apa yang beliau kata kuncinya kan ojo ke susu gitu kan ya. Sebenarnya jangan terburu-buru melihat. Tapi Bang Andreas, maaf. Gitu. Ya, tapi kalau misalnya publik sih melihatnya kata kuncinya bukan ojo ke susu. Kata kuncinya mungkin orang yang kita dukung ada di sini gitu loh. Itu kan udah mengerucutkan pada satu sosok tertentu. Interpretasi, artinya interpretasi bisa saja. Tapi itu juga bisa kita lihat bahwa
ya Pak Jokowi itu paham benar gitu dengan dengan situasi bagaimana apa yang dilakukan oleh partai dan juga apa yang ada di dalam di nuansa yang ada di dalam projo itu sendiri gitu. Sehingga ya beliau ini kan ya ada di dua wilayah ini. Kita tahu teman-teman projo ini kan die hardnya Pak Jokowi gitu. Tapi Pak Jokowi juga adalah salah seorang kader partai gitu. Jadi beliau adalah penyambung di dalam antara para relawan ini dengan ya partai, dan sehingga beliau memberitahu bahwa partai belum memutuskan gitu, dan beliau juga sangat tahu bahwa wilayah keputusan soal capres itu ada di mana gitu, bahwa itu adalah hak prerogatif dari ketua umum gitu, sehingga ya beliau menyampaikan kepada para relawan ini supaya ya kita bersabarlah dengan situasi yang ada ini, bahwa sikap partai seperti ini, dan ya kita tunggu nanti sampai dengan ada keputusan partai. Dan memang secara konstitusional pencapresan atau dukungan pada calon presiden itu adalah wilayah konstitusional, adalah wilayah partai gitu, bukan wilayah dari kelompok per kelompok atau dari orang per orang, tapi itu adalah wilayah partai gitu. Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu pas sekali gitu dengan kondisi dan situasi, dengan momentum politik yang perlu dipertimbangkan, dan juga ya itu ya benar secara konstitusi gitu. Ya. Saya kira itulah yang kalau kita lihat dari ya kita simak benar-benar. Ini menarik sebenarnya untuk betul ya. Menarik untuk kita lanjutkan, sebenarnya masih banyak yang ingin digali juga, kepo juga, tapi kita bergeser dulu lah ke Mas Hanta. Mas Hanta, kalau Anda melihat sebenarnya ya, bahkan kalau disampaikan kemarin oleh Presiden Joko Widodo, ojo ke susu ada 6 kali, tapi kan sebenarnya poinnya adalah mungkin yang kita dukung ada di sini itu tadi. Nah, apakah kemudian Anda melihat ini hanya sebagai sinyal kuat, sebagai alarm saja, atau justru mengarah kepada bentuk dukungan? Ya, kalau ke arah dukungan saya kira itu saya mengistilahkan dalam politik bobot tertingginya di kata dukungan. Kalau sudah dapat dukungan itu sudah tertinggi dalam politik elektoral kita. Nah, yang menarik memang 2 poin yang kita bahas. Satu, ojo ke susu atau jangan tergesa-gesa. Ini penting, dan betul kata Bang Andreas tadi, sejalan dengan PD Perjuangan. Jangan tergesa-gesa. Karena 3 hal. Satu, berbahaya juga kalau terlalu buru-buru. Penting untuk dilakukan oleh Presiden Jokowi, satu karena untuk menjaga stabilitas politik, situasi politik nasional di tanah air hari ini. Karena persoalan ekonomi kita tahu gejolak minyak goreng, kemudian harga BBM, dan seterusnya persoalan ekonomi. Kalau itu ternyata dipersepsikan publik, Pak Jokowi terlalu memikirkan kepentingan politik, urusan politik, menyiapkan suksesornya ketimbang menyelesaikan persoalan itu kan berbahaya persepsi publiknya. Sehingga penting untuk dilakukan oleh Pak Jokowi menggunakan kalimat itu. Yang kedua, karena dinamika politik itu kan bergerak terus, Maria. Kita tahu bahwa elektabilitas misalnya kalau diarahkan salah satunya, misalnya sekarang Ganjar. Tiba-tiba ternyata Mbak Puan 2 kali lipat atau 3 kali lipat elektabilitas Mas Ganjar, atau Anies Baswedan, atau Prabowo dan lainnya. Sehingga tidak bisa buru-buru. Pak Jokowi harus memastikan orang yang akan ia dukung untuk berpeluang menang. Dan itu penting untuk memantau pergerakan elektabilitas. Dan juga apa yang disampaikan oleh partai tentu kan? Betul. Nah, yang ketiga ini, betul. Dinamika yang harus dipantau, ditunggu adalah dinamika di partai politik. Jangan sampai justru mendahului partai politik. Dan Pak Jokowi ada partainya, namanya PD Perjuangan. Sementara PDIP belum memutuskan yang memiliki hak konstitusional dalam kandidasi pencalonan ada di partai politik. Sangat berbahaya kalau kemudian memunculkan nama mendahului partai. Saya kira itu. Tetapi kalimat yang lebih penting tadi kata Bayu maupun Maria adalah meskipun, diulang lagi, meskipun mungkin orang yang ada di sini. Nah, itu poin saya kira yang ada di situ kan salah satunya yang namanya cukup kuat selain Mas ketumnya Mas Budi Ari, tapi di sana kan ada Mas Ganjar. Nah, kita tahu itu kalau saya mengistilahkan kode, tapi kode bukan kode dan kelebihan, agak lebih tinggi dari bobot kode. Sudah terlalu kuat sinyalnya memang diarahkan ke sana kepada misalnya salah satu di nama di sana ada Mas Ganjar Pranowo. Nah, dari sini saya kira ada potensi apakah ini yang harus dijaga sejalan atau tidak dengan PD Perjuangan, karena PDIP partainya Pak Jokowi itu belum memutuskan, belum nama, meskipun ada santer nama cukup kuat adalah nama Mbak Puan Maharani. Nah, kalau kemudian ini persepsinya muncul semakin kuat, kemudian PDIP belum punya atau bahkan lebih condong ke
Puan Maharani, sementara Pak Jokowi dipersepsikan kemudian ke Ganjar Pranowo, kan ada potensi terpisah, ada terserimpang ini. Pak Jokowi dan Ibu Mega akan berpisah, padahal kan belum tentu. Jadi ada dua kemungkinan kalau kita baca ini. Kalau ternyata meskipunnya itu kemudian bisa jadi sejalan dengan PDI Perjuangan, tetapi bisa jadi ada kepentingan Pak Jokowi, saya kira menyiapkan dua hal. Satu, suksesornya orang yang akan melanjutkan Pak Jokowi nanti sejalan dengan partai PDI Perjuangan. Kedua, bisa dibaca, bisa menyiapkan kapal alternatif. Kalau kemudian misalnya tidak didukung oleh partainya Bang Andrea, di PDI Perjuangan, maka menyiapkan kapal alternatif. Misalnya ada koalisi baru. Nah, ini saya kira penting disampaikan oleh Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi ini satu-satunya figur atau aktor di luar ketua umum partai yang berpotensi memiliki peran cukup strategis menjelang 2024. Dia berpotensi menjadi kingmaker di luar Ibu Megawati dan sebagainya. Sehingga itu menjadi penting bagi Pak Jokowi untuk mulai memunculkan nama. Kode paling tidak. Mas Hanta, menarik apa yang Anda sampaikan. Ya, menarik apa yang Anda sampaikan, terlebih kalau kita berbicara mengenai PDI Perjuangan untuk 2024, ya sebut saja banyaklah ya kader kuatnya yang kemudian juga bermunculan di bursa Capres 2024 nanti. Kita akan bahas lagi, kita lanjutkan nanti ya usai jeda, sesaat lagi pemirsa.